izin mulai. Ya, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Terlihat dari binar mata kalian ini, sepertinya kalian sudah sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini ya. Tapi kemarin itu weekend. Coba Ibu mau tanya, Ida kemarin weekend kemana? Rapat. Rapat ya, tidak sesuai ekspektasi Ibu berarti. Mbak Arum, kemarin weekend kemana Mbak Arum? Di rumahku. Oh, alah di rumah. Berarti meskipun kalian tidak menggunakan waktu weekend kalian untuk berlibur, tapi untuk pembelajaran hari ini kalian terlihat sangat semangat. Ibu salut kepada kalian. Oke. Kemudian, oh ya, kedua kelas di sini siapa? Dina ya? Iya, Oh ya, Dina tolong disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu ya Dina. Siap, gerak berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Dina. Oke, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Tapi dilihat dari kehadiran kalian saat ini sepertinya masuk semua ya? Atau ada yang tidak berangkat? Dan semua. Oke, bagus kalau begitu. Bu akan. Oke, kemarin pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi apa? Ada yang masih ingat? Mengenai materi interaksi sosial asosiatif. Nah, coba Ibu ingin mengetes daya ingat kalian. Ada yang masih ingat nggak pengertian mengenai interaksi sosial asosiatif itu apa? Ayo, Bu. Ayo, silakan Elin. Berdiri apa duduk? Berdiri. Oh iya. Kemarin habis membahas tentang interaksi sosial asosiatif. Yang saya catat itu interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang terjadi antar individu atau kelompok yang mengarah pada kerjasama dan persatuan diri. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Elin, bahwa interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang mengarahkan individu atau kelompok itu kepada sebuah bentuk kerjasama maupun persatuan, seperti itu. Oke, jadi kemarin kan Ibu juga sudah menugaskan kepada kalian untuk mempelajari atau membaca materi di modul untuk materi hari ini, yaitu interaksi sosial disosiatif. Jadi Ibu rasa sedikit banyaknya kalian sudah membaca ya materi yang kemarin Ibu minta untuk dibaca? Sudah. Berarti hari ini Ibu hanya akan memperkuat sedikit pemahaman kalian mengenai interaksi sosial disosiatif. Oke. Untuk apa? Materi interaksi sosial disosiatif, kenapa sih kalian itu perlu mempelajari ini dan tujuannya itu apa sih Bu? Supaya kalian nanti bisa memahami konsep mengenai interaksi sosial disosiatif, bentuk-bentuknya seperti apa, dan kalian juga dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif yang mungkin ada di lingkungan kalian, seperti itu. Lalu manfaatnya apa Bu untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi ketika kalian sudah mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif, mungkin nanti kalian akan dapat menemukan solusi atau solusi dari interaksi sosial disosiatif yang terjadi di lingkungan kalian, seperti itu. Dan di sini Ibu akan sedikit menyampaikan teknik pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Jadi mungkin hari ini itu berbeda dengan pertemuan minggu lalu yang dimana kita itu sering menggunakan modul sebagai media pembelajaran. Kalian bosan nggak? Bosan. Jadi hari ini Ibu ingin menggunakan media pembelajaran yaitu berupa komik agar kalian terpacu untuk mendalami materi hari ini. Untuk tekniknya nanti akan Ibu jelaskan. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti, Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Oke. Pertama, di sini ada
ada dua gambar. Yang pertama gambar apa? Demo ya. Yang kedua ini iya. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih kaitannya gambar ini dengan materi hari ini? Nah, pasti kalian masih belum bisa memaknai gambar-gambar yang ada di sini, dua ini, dengan materi hari ini. Jadi nanti Ibu akan kembali ke slide ini setelah Ibu menjelaskan materi pada hari ini. Nah, kita masuk ke proses interaksi sosial disosiatif. Apa itu proses interaksi sosial disosiatif? Jadi, interaksi sosial disosiatif itu ialah suatu interaksi yang mengarahkan individu atau kelompok ke dalam bentuk-bentuk perpecahan yang mana dapat merenggangkan suatu kelompok, kemudian dapat menurunkan solidaritas yang ada di dalam kelompok seperti itu. Nah, kemarin kan kita juga sudah mempelajari mengenai interaksi sosial asosiatif. Nah, dari latar belakang masyarakat Indonesia yang sebegitu banyaknya, itu pasti akan ada proses interaksi sosial disosiatif dan proses interaksi sosial asosiatif. Nah, namun dengan ragam latar belakang yang ada di masyarakat Indonesia pasti berbeda-beda dalam memilih proses interaksi dalam menyelesaikan suatu persoalan. Misalnya ada masyarakat yang mungkin lebih memilih untuk menyelesaikan suatu persoalan melalui pertentangan, tapi ada juga masyarakat yang mungkin lebih memilih menyelesaikan masalah melalui kerja sama. Jadi melalui beragam masyarakat yang ada itu pasti berbeda-beda dalam memilih proses interaksi yang dilakukan untuk penyelesaian persoalan yang ada. Oke, seperti apa bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif? Nah, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali memori kalian minggu lalu. Nah, di sini yang pertama ada kompetisi. Kemarin kalian belajar kan bahwa proses interaksi sosial disosiatif itu ada tiga. Ya, yang pertama itu ada kompetisi. Kompetisi itu apa? Kompetisi itu sama dengan persaingan. Mungkin di sini kalian juga sudah ada yang pernah melakukan kompetisi, mungkin mengikuti lomba OSN dan sebagainya, benar nggak? Benar. Nah, jadi definisi dari kompetisi ini sendiri yaitu suatu bentuk interaksi sosial disosiatif yang sederhana. Dalam interaksi sosial disosiatif mengandung perjuangan dengan tujuan untuk mencapai target-target atau tujuan-tujuan tertentu yang mungkin sifatnya terbatas, seperti misal tadi kompetisi lomba dan sebagainya. Jadi masing-masing pihak itu saling bersaing untuk meraih kemenangan. Nah, kompetisi ini dibedakan menjadi dua tipe. Jadi ada kompetisi personal dan kompetisi impersonal. Kompetisi personal ini lebih bersifat pribadi, berarti mungkin terjadi hanya antara dua orang saja. Sedangkan untuk kompetisi impersonal itu tidak bersifat pribadi, jadi lebih mengkaitkan dengan selain aspek-aspek dari pribadi itu sendiri. Jadi misalnya Ibu ingin menjelaskan mengenai dua perusahaan yang saling berkompetisi untuk memenangkan sebuah proyek. Nah, di situ kan tidak ada aspek-aspek pribadi yang ada di dalam perusahaan itu kan. Jadi antara karyawan pun tidak membawa masalah pribadi masing-masing. Jadi contoh dari kompetisi impersonal itu seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada kontravensi atau pertentangan. Kontravensi ini yaitu berarti menghalangi atau menentang. Kontravensi merupakan usaha menentang atau menggagalkan tercapainya tujuan dari pihak lain. Nah, hal ini mungkin dapat didasari oleh rasa tidak suka, iri dengki, seperti itu. Jadi ada rasa ingin menggagalkan kemenangan dari pihak lain dan sebagainya, seperti itu. Nah, contohnya
bentuk-bentuk kontravensi itu ada perbuatan penolakan, perlawanan, kemudian berkhianat. Mungkin ibu sangat familiar dengan berkhianat ya, misal perselingkuhan, mungkin itu juga termasuk ke dalam kontravensi karena adanya seperti perbuatan pengkhianatan terhadap mungkin pasangan kalian dan sebagainya. Kemudian menyangkal pernyataan dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu konflik. Nah, jadi konflik ini dibandingkan dengan kompetisi dan kontravensi itu levelnya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena konflik ini merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dan melibatkan orang per orang ataupun kelompok per kelompok yang sudah mengaitkan dengan ancaman, kemudian juga lebih rentan dengan kekerasan dari pihak-pihak yang saling berkonflik itu sudah mulai menggunakan fisik atau kekerasan. Jadi dibandingkan dengan kompetisi, dibandingkan dengan kontravensi, berarti konflik ini merupakan interaksi sosial disosiatif yang levelnya lebih tinggi seperti itu. Di antaranya, kenapa sih orang-orang itu bisa berkonflik? Faktornya itu mungkin ada perbedaan pendirian, kemudian ada perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan sebagainya seperti itu. Oke. Mungkin ini secara singkat ya Ibu menjelaskan mengenai materi ini karena kalian kan sudah membaca juga pada pertemuan minggu kemarin. Jadi Ibu anggap kalian sudah memahami mengenai materi ini. Oke, sejauh ini ada yang ingin bertanya atau belum paham mengenai materi interaksi sosial disosiatif? Bu, mau tanya Bu. Oh iya, silakan itu. Itu yang tadi yang mengenai kompetensi kan ada dua ya Bu. Iya. Nah, itu kan ada kompetensi personal sama kompetisi. Ya, kompetisi. Nah, itu kan ada dua ya Bu, ada kompetisi personal sama kompetisi impersonal. Nah, belum jelas nih Bu, contoh kompetisi impersonal itu gimana, kayak apa gitu Bu. Oke, mungkin tadi Edo itu ya, mungkin tadi Ibu kurang jelas dalam memberikan contoh. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membantu Ibu menjawab pertanyaan Edo? Silakan. Oh ya, Rista, silakan Rista. Mungkin seperti perlombaan kebersihan antar kampung. Perlombaan kebersihan antar kampung. Nah, iya Edo. Jadi seperti yang dijawab oleh Mbak Rista ya, salah satu contohnya itu mungkin perlombaan kebersihan antar kampung. Jadi masing-masing kampung itu kan bukan mewakili antara perorangan kan, tapi mewakili secara berkelompok. Jadi tidak menyangkut aspek-aspek pribadi dari setiap individu seperti itu. Apakah Ibu sudah paham? Paham Bu. Oke, baik kalau seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi mengenai interaksi sosial disosiatif, maka kita akan mulai masuk kegiatan inti hari ini. Kita akan menganalisis cerita komik secara berkelompok. Nah, apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Tadi Ibu sudah mengirim pesan di WhatsApp untuk kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan di sini kelompok 1 di mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3 di oke. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik dan juga komik yang akan kalian analisis. Jadi nanti masing-masing kelompok itu mendapat 3 komik yang berbeda ya, tapi kalian hanya diminta untuk setiap kelompok hanya diminta untuk menganalisis 1 komik saja.
dibagi ulang yang kelas masing ya. Ini untuk kelompok 3. Ya, silakan dipilih. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan mengenai teknik pada pembelajaran hari ini. Kalian sudah memegang 3 buah komik, ya kan? Ya. Nah, jadi Ibu akan menentukan setiap kelompok akan menganalisis komik yang mana. Untuk kelompok 1, silakan kalian menganalisis dan mengerjakan lembar kerja peserta didik dengan komik yang berjudul Cinta Monyet. Oke, sudah. Nah, untuk kelompok 2, Ibu ingin kalian menganalisis komik yang berjudul Perkelahian. Mohon maaf, yang berjudul Class Meeting. Dan yang untuk kelompok ketiga berarti kalian kebagian untuk menganalisis komik yang berjudul Perkelahian. Oke? Oke, Bu. silahkan kalian mengerjakan dengan berdiskusi bersama anggota kelompok kalian, dan Ibu harap setiap kalian dapat aktif ya untuk mengerjakan, karena itu akan masuk ke dalam penilaian sikap, maksudnya penilaian keterampilan kalian dalam berdiskusi seperti apa. Ibu akan mengamati. Untuk proses pengerjaannya Ibu beri waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Oke, silakan kalian kerjakan. Jika ada yang masih bingung atau ingin bertanya, silakan ditanyakan ya. Iya, Bu. Ibu akan berkeliling melihat hasil diskusi kalian. Kalian mungkin bisa juga dengan membuka modul untuk pas pertemuan kemarin itu kan ada materi mengenai interaksi sosial di tadi. Jadi kalian bisa membaca terlebih dahulu materi untuk menganalisis komik yang Ibu berikan. Kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di lembar kerja. Terus apa sih?
Bisa. Kamu di ini sih. Waktunya tinggal 2 menit ya. Ya, Ibu. Enggak habis mandi. Berarti kelompok satu kali Ayo. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, Ini Ibu. ada. Sudah. Oke. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya mengenai analisis komik yang telah Ibu berikan. Yang pertama mungkin kelompok 1, silakan untuk membacakan hasil diskusinya, mungkin cukup dengan salah satu anggota berdiri dan membacakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi hasil analisis dari kelompok kami adalah kami menganalisis komik yang berjudul Cinta Monyet. Kemudian untuk interaksi sosial yaitu kontraversi. Alasannya yaitu terdapat penolakan dari salah satu pihak terhadap cinta yang diutarakan. Lalu terdapat perbedaan fisik yang merasa menjadi salah satu ketidaksukaan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 silakan. Izin memaparkan hasil diskusi kelompok 2 Iya. yang berjudul kelas meeting, bentuk interaksi sosial disosiatif yaitu persaingan atau kompetisi. Alasannya yaitu karena masing-masing pihak kelas saling bersaing dalam perlombaan tarik tambang untuk merebutkan kejuaraan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut silakan kelompok 3. Siswanti sih. Berdiri. Izin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami untuk judul komik ada perkelahian. Untuk interaksi sosial disosiatif yaitu konflik. Untuk alasan ada faktor pemicu konflik. Yang pertama karena masing-masing pihak yang berseteru mulai menggunakan kekuatan fisik atau kekerasan untuk menyelesaikan persoalan. Yang kedua karena adanya perbedaan pendapat mengenai jenis musik yang enak didengar. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Ibu akan memberikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk menanggapi kelompok yang lain. Silakan. Kelompok 1 mungkin ingin menanggapi kelompok 2 atau kelompok 3. Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin menanggapi pernyataan dari kelompok 2. Bahwa kelompok 1 kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Jadi dalam komik yang berjudul Kelas Meeting tersebut terdapat persaingan antar kelas, yakni dengan mengikuti lomba tarik tambang dengan tujuan meraih cinta. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah pendapat dari kelompok 1 ya, kelompok 2. Mereka setuju dengan hasil kerja atau analisis kalian mengenai komik yang berjudul Kelas Meeting. Berarti ada kemungkinan bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki pendapat yang sama. Oke, selanjutnya siapa yang ingin memberikan pendapat? Kelompok 2, silakan.
Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin menanggapi ke kelompok 3. Izin bertanya, mengapa kelompok 3 lebih mengidentifikasi komik yang berjudul perkelahian termasuk dalam konflik dan bukan pertentangan? Oke, itu aja pertanyaan.